Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jember 1 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, dialog Ramadan kembali hadir di sela aktivitas Anda pada sore hari ini. Dan pemirsa, sembari menunggu dikumandangkannya azan maghrib atau saatnya berbuka puasa, kita simak dialog Ramadan dengan Ustadz Abdul Haris MAG yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Dan bagi Anda pemirsa yang tidak dapat bergabung bersama kami, Anda dapat menyaksikan tayangan ulangnya melalui website kami di www.jember1tv.co.id. Baik pemirsa, berikut dialog Ramadan selengkapnya. Baik pendengar, acara Diagara berlangsung berkat kerjasama antara Masjid Jami Al Baitul Amin Jember dengan RRI Jember dan Jember 1 TV yang mengudara saben hari selama Ramadan mulai jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang merasa memiliki masalah-masalah terkait dengan agama, Anda belum tahu jawabannya, silakan Anda kontak saja pada kami lewat telepon 336652. Saya ulang teleponnya 336652. Atau Anda bisa nanya dengan WA ke 081358252678. Baik pendengar dan pemirsa di rumah, hari ini kita akan ambil topik tentang pesan menjaga persatuan di dalam Al-Quran. Dan sudah hadir di samping saya narasumber kita Dr. Ki Haji Abdul Haris MAG. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia menemani saya. Iya. Kebetulan ke saat pada safari ini. Safari Ramadan ya. Iya, ke Kalimantan kemungkinan sampai tanggal 28 nanti. Jadi berarti ke Madura, ke Trenggalek, besok ini ke Kalimantan selama beberapa hari sampai tanggal 28. Iya. Jadi nanti tanggal 29 baru ke Saab. Ya, begitulah rencana manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan izin begitu, nggih. Ya, gimana membelumnya memang diperlukan ya oleh banyak masyarakat, terutama untuk pencerahan masalah-masalah agama, sehingga kita ini ya bersyukur saja selama ini kita masih bisa menggunakan jasa beliau untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang Al-Quran, tentang Al-Hadits, dan tentang yang lain-lain dalam Islam. Baik, kemarin masih ada yang tersisa. Ustaz, itu pertanyaan Saudara Malik. Mana Malik? Ada, Saudara Malik. Oh iya. Ada, ya, ada. Kemarin... Oh ya, nggih, tentang masalah sanad, nggih, monggo. Yaitu dari hadis yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhi. Ya, seperti yang saya katakan, memang sanad itu harus dilihat ya. Ya. Sebenarnya sekarang softwarenya itu di dalam komputer itu banyak. Maktabah Syamilah dan seterusnya begitu, dan itu sangat mudah untuk mengklarifikasi apakah sebuah hadis itu termasuk dalam kategori sahih, hasan atau dhaif misalnya begitu. Dan seperti yang kemarin ditanyakan itu, kira-kira sanad dari hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi aw walidihi aw la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Itu kira-kira sanadnya seperti apa? Di sini dikatakan bahwa ini banyak yang meriwayatkan hadis itu. Imam Ahmad meriwayatkan, kemudian Imam Muslim meriwayatkan, dan termasuk sanadnya ini adalah sanad yang sahih sehingga memungkinkan untuk kemudian dipakai sebagai pegangan hidup gitu ya. Iya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa hadis ini berkualitas sahih dan perawinya itu sangat banyak. Tidak hanya Imam Ahmad saja, tapi di sini Imam Muslim mengeluarkan, Ibnu Majah mengeluarkan, dan perawi-perawi yang lain juga mengeluarkan itu. Berarti hadis ini sangat kuat sekali untuk kemudian dijadikan sebagai pegangan. Atau muttafaq alaih barangkali? Tidak ada penjelasan. Kalau muttafaq alaih itu akan hanya Bukhari Muslim. Ini lebih dari itu, Ustaz. Bisa mutawatir. Enggak. Ya, terus untuk Al-Quran juga ada, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, itu kan ada, Ustaz ya. Jadi ada sambungan dari itu, ada kata-kata Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi.
Itu adalah sambungan atau penjelasan yang berkorelasi dengan ini. Jadi memang dalam kita berkehidupan dan seterusnya sebagai umat Islam harus meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, bahkan dari diri kita, keluarga kita dan seterusnya begitu. Ya. Sederhananya begitu. Boleh nanti kalau mau ngopi ya. Barangkali perlu untuk sanad yang diinginkan oleh saudara Abdul Malik. Nah sekarang kita kembali ke topik, Ustaz, topik tadi takut lupa itu. Iya. Pesan-pesan Allah tentang menjaga persatuan di dalam Al-Quran. Jadi kita harus ingat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Gitu. Wa'tasimu itu amar, Ustaz. Kalau seandainya kita berpendekatan usul fikih, amar itu menunjukkan wajib. Al-aslu fil amri lil ijab. Jadi i'tisam billah, berpegang teguh pada tali Allah, pada hukum Allah, itu adalah merupakan kewajiban. Karena di situ pakai amar. Pun juga demikian di situ wala tafarraqu, lamnya adalah la nahi, Ustaz ya. Oleh sebab itu di situ kan nunnya hilang itu, Ustaz ya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Karena bagaimanapun juga bangsa ini tidak akan maju, bangsa ini tidak akan jaya, atau apapun misalnya komunitas kita dalam konteks keluarga misalnya, Ustaz. Kalau seandainya kita sudah tidak rukun, kita tidak bersama-sama, kita berpecah belah misalnya di keluarga, di pesantren, di lembaga dan seterusnya, itu pasti tidak akan bagus, pasti tidak akan memuaskan, pasti akan kacau balau. Apalagi kemudian kalau seandainya kita kaitkan dengan bangsa dan negara. Mari kita sadari bersama bahwa bangsa ini, negara ini harus bergerak maju, terus tidak boleh kemudian kita bercekcok macam-macam dan seterusnya. Mari kita lebih kedepankan kepentingan yang lebih yang lebih tinggi. Saya juga sering mengkaitkan, Ustadz ya, bahwa masalah keamanan, masalah kesejahteraan itu adalah sangat vital dalam hukum Islam, dalam konteks Islam. Sampai saya sering katakan bahwa itu merupakan alasan kenapa kok kemudian orang-orang pada saat itu ya Ustadz ya dianjurkan atau diingatkan oleh kenapa kok harus menyembah Allah. Yang sering saya katakan fal ya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi kata-kata at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ada dua hal yang di situ. Yang pertama at'amahum min ju'in dikaitkan dengan masalah ekonomi di situ. Wa amanahum min khauf dan masalah keamanan. Dua hal ini, keamanan dan masalah ekonomi, keamanan dan kesejahteraan, ini saling terkait. Sulit untuk kemudian misalnya kita akan menjadi sejahtera dari sisi dalam konteks ekonomi, sejahtera dalam konteks ekonomi kalau seandainya negara kita tidak aman. Pun juga demikian sulit untuk kemudian aman kalau seandainya kita tidak sejahtera. Itu saling berkelindan itu. Ya, jadi penting untuk direnungkan bahwa bangsa ini harus bergerak maju terus. Bangsa ini tidak boleh berhenti, bangsa ini harus memenangkan pertarungan atau persaingan dengan negara-negara yang lain, karena sekarang itu bagaimanapun juga kita sedang bersaing, Ustadz ya. Oleh sebab itu butuh yang namanya kekompakan. Mari kita aplikasikan apa yang kemudian ada di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalaupun misalnya ada perbedaan pendapat, itu kan ada jalurnya, Ustadz misalnya. Dan itu kita anggap kalau dalam konteks fikih Islam disebut sebagai ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat, misalnya begitu. Ada kata kunci yang tadi itu. Ada kata kunci yang tadi sudah dibacakan, yaitu bihablillah. Nah, apakah misalnya di negara kita ini sudah ada warna itu? Wa'tasimu bihablillah jami'an. Ya, seperti yang saya katakan, bahwa hukum negara itu Ustadz ya, memungkinkan untuk kemudian diadopsi dari hukum adat, memungkinkan diadopsi dari hukum walaupun agama. Walaupun namanya bukan hukum Islam. Iya, ya. Jadi yang kita butuhkan sebenarnya bukan formalitas, Ustadz ya, tapi substansi dari hukum itu. Ketika misalnya hukum itu menolak kedzaliman, gitu Ustadz ya, kemudian menegakkan keadilan dan seterusnya, mengutamakan musyawarah dan seterusnya, itu semuanya nilai-nilai Islam yang kemudian harus kita akui sebagai bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, meskipun atas namanya bukan hukum Islam begitu. Tapi insya Allah semuanya sepakat bahwa hukum kita itu mesti mengedepankan itu semuanya, yang itu berarti tidak akan ada yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi kemudian kalau seandainya yang kita jadikan sebagai pijakan adalah Pancasila itu sendiri misalnya Ustadz.
itu merupakan sebuah kesepakatan yang menurut saya tidak ada yang bisa menolak itu Ustaz ya, bahwa founding fathers kita, para pendiri negara ini misalnya, itu sudah sepakat mendirikan negara yang namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari itu kita jaga ya, karena itu semuanya itu sudah berdasarkan ijtihad yang sudah maksimal, dan ternyata kesepakatannya adalah itu. Dan ingat Ustaz ya, bahwa meskipun misalnya negara Indonesia ini adalah bukan negara Islam, tapi banyak dijadikan sebagai percontohan Ustaz. Bahkan orang-orang luar itu kalau seandainya sedang seminar di Indonesia Ustaz ya, dari Timur Tengah macam-macam, itu memuji keragaman dan kedamaian yang ada di Indonesia ya, dibandingkan dengan yang ada di Timur Tengah dan seterusnya. Oleh sebab itu mari kita syukuri nikmat kemerdekaan, perdamaian ini, dan terus kita jaga, itu semacam itu Ustaz. Mungkin pertanyaannya, kita punya pedoman Al-Quran ya, yang menganjurkan persatuan. Tapi sekarang kenyataannya negara-negara Timur Tengah hancur yang sama-sama punya Al-Quran. Di Syria, di Irak dan sebagainya itu gimana komentar Kiai? Ya, seperti yang ditegaskan tadi Ustaz ya, karena memang mereka tidak bersatu gitu ya. Wala tafarroqunya tidak diikuti ya. Mereka kan senang berkonflik dan seterusnya, meskipun itu atas nama negara Islam misalnya begitu ya Ustaz ya, itu ya sama saja pada akhirnya tidak akan kuat, tidak akan kokoh misalnya. Sapuli di satu Ustaz, kalau seandainya sendiri-sendiri itu gampang, nyukleknya itu gampang Ustaz. Tapi kalau seandainya dikumpulkan misalnya sampai 100 sampai 1000 macam, itu sudah sulit, itu harus pakai parang untuk kemudian bisa itu semacam itu. Gambaran sederhananya begitu, bahwa persatuan itu sangat menentukan kesuksesannya sebuah negara begitu. Satu konsep yang indah, tapi ketika diaplikasikan tak semudah mengucapkannya. Betul. Itulah kenyataannya sekarang ada. Monggo di antara panjenengan yang mau nanya silakan, 336652 juga masih kosong. Silakan nanya, monggo silakan Mas. Maju. Monggo di sini Mas nggih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur dari Kebonsari, Pak Ustadz. Nur Pak nggih. Nur dari Kebonsari. Kebonsari nggih, monggo Mas Nur. Sebenarnya kita juga menginginkan keamanan, terus adem ayem gitu di mata masyarakat. Tapi ada saja kelompok tertentu begitu, yang mungkin tidak puas ya, sehingga melakukan aksi-aksi gitu. Dan akhir-akhir ini aksi-aksi itu malah saya ingat aksi 212 gitu ya, aksi bela Islam, bahwa aksi-aksi itu malah dipelopori oleh kelompok muslim kita sendiri. Nah pada saat itu saya masih di Bandung, saya teringat jamaah Masjid Istiqomah di Bandung itu memberangkatkan 17 bis jamaah muslim, 17 bis ke Monas, sampai di depan, demo di depan kantor kepresidenan gitu ya. Terus kemudian berlanjut lagi seperti tadi malam demo besar-besaran, dan itu kenapa kok harus muslim ya yang ada di depan untuk saat ini? Karena mereka melakukan sholat tarawih di situ, sholat maghrib di situ, berbuka di situ. Ya, berbuka di situ, terus kemudian melakukan demo gitu Ustaz. Nah, yang saya tanyakan agak berbeda. Mereka anehnya mengatasnamakan jihad kadang ya, ada kelompok tertentu mengatasnamakan, dan ternyata berhasil. Akhirnya banyak yang ikut demo dari kelompok Islam. Bahkan kabar dari Madura santri ada yang diberangkatkan ke sana. Nah, kemudian kalau misalkan dalam aksi bela Islam itu atau muslim, kemudian benarkah itu aksi jihad? Terus kemudian apabila mati pada saat aksi demo tersebut, kita tahu ya demonya selalu ricuh gitu, kemudian mati, nggak tahu kena jatuh, kena injek atau kena gas air mata gitu, kemudian mati. Apakah yang mati itu mati syahid atau tidak? Ya, terima kasih, itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Mas Nur ini penonton TV yang setia ya, sehingga terus mengupdate, gitu lah ya. Baik, tapi jangan semuanya ditelan mentah-mentah, tidak semuanya benar dan juga tidak semuanya salah. Yang tabayun gitu. Baik, ini ada
hal yang menarik ini, maklum orang awam kan nanya gitu ya, gimana sih ini kok justru yang merusak persatuan tuh kok malah mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad itu, bahkan kalau mati kata mereka mati surga. Loh ini gimana gitu? Ya sebenarnya ini sering kita diskusikan Ustadz ya. Iya. Jadi mari kita buktikan bahwa kita itu adalah umat Muhammad yang benar. Cinta damai, cinta damai. Iya. Jadi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya falyaqul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir misalnya falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu dan seterusnya. Jadi kalau seandainya kita lihat dalam hadis-hadis itu sama sekali Nabi tidak memberikan contoh untuk kemudian memberikan anarkis dan seterusnya, itu sama sekali tidak memberikan contoh. Kalau seandainya kemudian sekarang ada pertentangan dan seterusnya itu ya harus kita pahami bahwa itu bukan masalah agama, karena ini konteksnya itu sesama muslim gitu ya. Jadi bukan head to head, face to face misalnya antara Islam dan non muslim, itu bukan itu, sehingga sulit untuk kemudian dipahami kalau ini misalnya dikategorikan dalam konteks jihad misalnya. Masalah politik. Iya. Ya, kalau jihad itu jelas itu li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah dan seterusnya. Ini sama sekali tidak. Seperti yang kemarin kita diskusikan bahwa apa yang kemudian tidak difasilitasi di Indonesia misalnya, sampean mau sholat silahkan, mau zakat silahkan, mau puasa silahkan, mau haji difasilitasi oleh negara, ada yang namanya dirjen hajinya itu ada, sampean mau umroh pokoknya ada uang ya silahkan dan seterusnya. Apa yang kemudian kurang dalam konteks Indonesia ini? Oleh sebab itu kalau seandainya ini kemudian disebut sebagai jihad, hendaklah menurut saya biasa-biasa saja, ini adalah masalah politik. Tidak usah kita tarik ke agama terlalu jauh, karena ini sesama muslim. Ya masa antara yang satu dengan yang lain itu sama-sama sholat tarawihnya, sama-sama takbir Allahu Akbar, sama-sama makan sahurnya, maka itu masa berjihad itu gimana itu? Kan nggak mungkin disebut sebagai itu. Pun juga demikian, ya oleh sebab itu harus hati-hati. Jangan sampai gimana dengan matinya itu? Lah ya kalau seandainya kita ngomong bagaimana hukumnya itu terserah Allah, tapi kalau seandainya ngomong dalam konteks definisi syahid, ya bukan termasuk dalam syahid yang ada dalam peperangan itu. Tapi kita tidak akan menghukumi ya matinya bagaimana. Yang jelas syahid dalam konteks fikih Islam itu harus yang dihadapi itu adalah orang kafir, dan itu konteksnya adalah li'ila'i kalimatillah. Saya tidak akan ngomong ini tidak syahid atau tidak, tapi yang penting adalah dalam fikih Islam itu yang disebut sebagai syahid itu adalah harus ada di ma'rakah Ustaz ya, ada di pertempuran, yang itu yang dilawan itu jelas-jelas orang kafir, dan itu jelas-jelas untuk kepentingan li'ila'i kalimatillah. Kalau tidak itu ya jangan ngomong itu ya, pokoknya wafat meninggal gitu aja, biasa-biasa. Misalnya misalnya dolim, penguasanya dolim, tapi dia muslim, tapi dolim. Ini diperangi boleh nggak? Ya seperti yang keberadaan keberadaan sebuah pemerintah itu penting Ustaz ya, untuk mengingatkan iya. Tapi kalau seandainya kemudian sampai menentang, yang di situ itu sampai ada pertumpahan darah, itu juga tidak dianjurkan dalam fikih Islam. Itu yang kemudian disebut sebagai bughat, itu di situ Ustaz ya. Jadi tidak dianjurkan untuk kemudian ada perlawanan dan seterusnya, itu tidak ada anjuran untuk itu. Penguasa meskipun itu zalim, itu tetap dianggap sebagai penguasa gitu. Oleh sebab itu di NU misalnya Ustadz ya, meskipun bagaimana kualitas misalnya, itu kan menerima ke pemerintahan, karena ketika pemerintahan itu tidak diterima Ustadz, itu agak berat. Apa beratnya? Kalau seandainya kita kaitkan dengan pernikahan Ustadz, orang yang tidak memiliki wali itu adalah as-sultanu waliyu man la waliyalahu. Penguasa itu, sultan itu, raja itu, pemerintah itu adalah merupakan wali dari orang yang tidak memiliki wali. Menjadi sulit siapa yang mau menikahkan misalnya ketika misalnya ada orang yang sama sekali tidak punya wali dalam pernikahan, ketika kita tidak mengakui bahwa sebuah pemerintahan itu adalah pemerintahan yang sah, itu semacam itu. Sehingga konsekuensinya itu agak berat kalau seandainya kita tidak menerima pemerintahan itu. Sehingga yang paling penting sekarang itu adalah calling down dan seterusnya begitu. Ya. Dan ketika kita menyampaikan peringatan, sampaikan dengan cara yang terpuji, yang ma'ruf. Baik, sebelum kita terima telepon berikut, pertanyaan berikut, kita akan dengarkan pesan-pesan berikut ini. Monggo.
bagi Anda yang ingin nonton TV atau ingin langsung ke Masjid Jami tapi terhalang, Anda bisa download aplikasi Jember 1 TV atau live streaming atau YouTube Jember 1 TV. Sedangkan untuk RRI bisa Anda gunakan channel program 1, 2, dan 3. Sekarang kita kembali ke Diagra di Al-Baitul Aman Jember. Ini ada pertanyaan tersisa yang seperti ini, Mas. Sekarang ada. Ya. Dari Bapak Kusnadi di Jalan Manggar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai mau nanya tentang masalah zakat fitrah. Iya. 1. Memberikan zakat fitrah kepada janda sedangkan anaknya kaya. Boleh apa tidak? Iya. Kalau seandainya jandanya janda miskin dan ditanggung oleh anaknya itu Ustadz ya, itu dalam madhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Jadi kalau seandainya kita memberikan zakat fitrah, itu harus kepada orang yang memiliki kualifikasi sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Orang fakir itu masih harus dilihat. Apakah orang fakir ini sudah ada yang menanggung atau tidak? Karena ketika sudah ada yang menanggung, berarti dia dianggap sudah beri kecukupan, gitu ya. Jadi kalau seandainya tadi pertanyaannya itu, ini orang anaknya kaya, ya mending diberikan kepada yang lain saja, itu semacam itu. Walaupun dia oleh anaknya nggak diperhatikan. Kalau kan wajib sebenarnya Ustaz ya. Tapi kalau dia jadi misalnya... jadi al-walidun dan mauludun itu sebenarnya anak bisa jadi wajib memberikan nafkah kepada orang tua, pun juga demikian orang tua kadang-kadang wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ketika apa? Ketika ini masing-masing ini adalah miskin misalnya begitu, ini kewajiban. Kecuali kalau seandainya pertanyaannya adalah ini sama sekali tidak diperhatikan oleh anaknya yang kaya. Tapi kalau seandainya diperhatikan ya tidak boleh. Kalau seandainya memang tidak diperhatikan itu boleh membayar zakat. Kalau seandainya sudah diperhatikan, dicukupi dan seterusnya, memang dia miskin tapi sudah dicukupi, itu sama kan dengan punya pekerjaan, itu semacam itu. Ya, dalam madhab Syafi'i secara umum begitu. Jadi ini ada dua jawaban. Kalau dia sudah ditanggung oleh si anak yang kaya, walaupun dia miskin, maka dia tidak wajib dizakati. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau dia itu oleh anaknya itu umpama ditelantarkan, baru ya boleh. otomatis. Anak durhaka namanya itu, si maling kundang. Ya. Yang kedua, bagaimana hukumnya seorang ustadz menerima zakat fitrah namun dipakai sendiri atau tidak disalurkan? Iya. Sekarang tidak ada ustadz, tidak ada apa-apa, yang ada itu adalah fakir, miskin dan seterusnya itu, gitu ya. Kalau ustadznya itu kaya dan seterusnya, enggak usah diberi, misalnya begitu. Dan ustadznya juga harus memberikan, menyadari itu, gitu ya. Jadi kualifikasinya itu adalah harus karena dalam konteks fakir, dalam konteks miskin, dalam konteks amil, harus dalam konteks punya utang, harus dalam konteks sabilillah, ibnu sabil dan seterusnya itu. Kalau seandainya itu selain itu ya jangan menerima gitu, Ustaz ya. Ya, kecuali kalau kiainya punya santri banyak, di antara santrinya rata-rata misalnya banyak yang miskin, maka kiai tadi itu menyalurkan kepada santrinya. Atas namanya penyalur berarti ya. Jadi kalau dia sudah kaya meskipun ustadz ya jangan menerima, intinya begitu. Gitu ya. Berarti ustadz tidak usah ya. Monggo, yang mau nanya via telepon silakan, monggo. Teleponnya 336652. Ada apa enggak? Belum ada, monggo Mas silakan. Oh ada. Masuk ini. Dari siapa ini? Ustadz Mahrus namanya. Oh iya. Monggo. Ya.
Ya. Iya, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Pak Marsali di Selodakon, mengapa musibah sering terjadi menimpa bangsa Indonesia? Iya. Bahkan dunia ini ya. Iya. Ya, yang kedua, banyak partai-partai dengan simbol-simbol keagamaan. Bagaimana hukumnya itu? Yang penting kita introspeksi, Ustaz. Yang pertama ya. Introspeksi, karena bagaimanapun juga ada ayat Al-Quran yang perlu kita renungkan terkait dengan murkanya alam, misalnya mengamuknya alam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Begitu. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri itu amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa, lafatahna alaihim, itu ja'anunya, khabarnya gitu. Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Ada lamnya di situ. Maka pasti saya Gusti Allah, kami Gusti Allah akan membuka barakatim minas sama'i, beberapa keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan bumi. Jadi persyaratannya untuk kemudian yang namanya alam ini bersahabat dengan kita adalah kata-kata amanu dan ittaqau. Oleh sebab itu penting menurut saya untuk kemudian qu anfusakum wa ahlikum nar, Ustaz ya. Kita nggak usah terlalu nuding orang misalnya, karena bagaimanapun juga misalnya desa itu adalah kumpulan dari RT RW, Ustaz ya. RT RW itu adalah merupakan gabungan dari masing-masing keluarga. Kalau seandainya keluarga kita itu sukses menjadikan atau kita jadikan keluarga itu adalah keluarga yang Islami, insya Allah pada akhirnya akan membentuk RT yang Islami, RW yang Islami, kampung yang Islami, desa yang Islami, dan seterusnya, yang berdampak pada akhirnya keberkahan Allah dari langit dan bumi itu akan muncul, diberikan kepada kita. Ya, memang tadi sama dengan yang namanya persatuan kesatuan, masalah iman dan ketakwaan itu gampang diucapkan, akan tetapi kalau seandainya kita lihat itu sulit untuk kemudian diaplikasikan. Menyadari akan eksistensi Allah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memonitor, itu sampai sekarang itu agak sulit. Sebagaimana kita puasa lah ya, kita enak kalau puasa ini Ustaz ya, kita takut makan macam karena merasa diawasi. Tapi bagaimana ketika kita di kantor misalnya, apakah kita masih mau tanda tangan padahal misalnya di situ itu ada yang tidak benar misalnya. Itu sulit untuk melakukan waskat, itu seperti kita di puasa itu sulit gitu ya. Masih taman nih kalau gitu. Iya, itu semacam itu. Tapi itu penting untuk introspeksi, karena itu adalah rumus yang kemudian ditawarkan di dalam Al-Quran. Kalau seandainya kita kepingin alam ini bersahabat, langit bersahabat, kemudian bumi bersahabat, persyaratan yang ditawarkan oleh Al-Quran itu adalah walau anna ahlal qura amanu wattaqau, kudu beriman dan kudu bertakwa. Kalau seandainya tidak beriman dan tidak bertakwa, kemungkinannya akan terus seperti ini. Itu semacam itu. Itu intinya jadi seperti sampai itu. Yaumul Qiyamah gini terus ya. Iya. Oleh sebab itu mari kita upayakan bagaimana keluarga kita qu anfusakum wa ahlikum naronya dan seterusnya. Kita menurut saya tidak usahlah menduding wong, itu nggak usah. Bagaimana kemudian kita sekarang memperbaiki diri kita sendiri. Intinya itu tadi, musibah itu apakah merupakan hukuman Allah atau peringatan Allah atau kemarahan Allah? Ya, semuanya takdir Ustaz ya. Kalau tadi apakah ini takdir? Tidak ada yang lepas dari takdir Allah, semuanya pasti ada ketentuan. Akan tetapi Allah sejak awal membuat hukum alam Ustaz. Ya, kalau seandainya orang itu begini, maka akan begini. Kalau seandainya begini, itu hukum alamnya seperti itu, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita tidak mau banjir misalnya, ya namanya hutan jangan ditebangi, jangan ada illegal logging dan seterusnya. Kalau seandainya ada illegal logging, ya sama, resapan airnya nggak ada, itu hukum alam sudah menurut teori ilmu pengetahuan juga diterima, Ustaz ya, karena nggak ada resapan air hujan melimpah, ya akhirnya banjir, ya pasti begitu, gitu. Terus apakah bisa diatasi dengan istighfar?
Ya istighfarnya, tapi jangan hanya istighfar astagfirullahaladzim, tapi merubah perilaku saja. Bagaimana perilaku kita agar tidak korup, bagaimana perilaku kita misalnya agar tidak misalnya dolim, bagaimana perilaku kita agar sesuai dengan agama. Itu perilaku itu yang kemudian menjadi, apakah kemudian istighfar kita termasuk dalam kategori taubatan nasuha atau tidak, itu kan itu standarnya. Kalau seandainya hanya istighfar saja, akan tetapi perilaku kita tetap saja melakukan illegal logging dan seterusnya, sehingga yang namanya alam itu menjadi tidak imbang misalnya, ya tetap akan ada bencana seperti ini gitu. Yang kedua, ini banyak partai-partai bermunculan dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol-simbol keagamaan. Ya. Itu hukumnya bagaimana? Yang paling penting menggunakan simbol keagamaan, pokoknya tidak ada unsur istihanah, Ustaz ya. Istihanah itu maksudnya ngenyek gitu ya, merendahkan, menghinakan dan seterusnya. Nah, boleh-boleh saja misalnya di di simbol-simbol pakai Arab dan seterusnya, tapi jangan sampai ada unsur menghina. Kalau seandainya di situ itu kita simpulkan kok menghina misalnya, disitulah kemudian tidak diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dimuliakan, yang namanya simbol, misalnya ini ngomong tentang partai itu pasti ya diagungkan ya, misalnya lembaga punya simbol, kemudian masjid punya simbol dan seterusnya, itu pasti dihormati atau dimuliakan lah, intinya begitu, tidak kemudian direndahkan. Tapi kalau seandainya simbol-simbol itu kemudian kita simpulkan kemudian merupakan bentuk perendahan, ya itu jelas tidak diperbolehkan dalam konteks Islam gitu. Yang terjadi kan sekarang begini, ini kepentingan politik ya, pribadi bahkan itu dibungkus dengan bungkusan kepentingan agama. Itu gimana itu? Bagaimanapun juga kita butuh yang namanya politik itu, Ustaz. Bagaimanapun juga legislator kita itu adalah melalui jalur politik. Jangan sampai sama sekali kita antipati kepada politisi. Bahkan kalau saya pribadi butuh orang atau kader generasi yang Islami yang ada di polisi, butuh yang ada di tentara, butuh yang ada di hakim, butuh ada yang ada di jaksa dan seterusnya. Yang Islami itu semuanya menyebar. Agar apa? Indonesia pada akhirnya akan menjadi negara yang Islami. Jadi sama sekali jangan sampai antipati misalnya politik itu mesti jelek. Ya tidaklah. Harus kita upayakan agar bagaimana tidak jelek itu seperti itu. Bagaimana? Oleh sebab itu fatwa MUI menurut saya sepakat bahwa menggunakan hak pilih itu merupakan sebuah kewajiban. Yang namanya golput itu dilarang dalam pandangan MUI misalnya, kajian agama. Itu saya sepakat itu, karena bagaimana kita akan merubah negara ini misalnya kalau seandainya orang-orang yang baik itu tidak menyalurkan aspirasinya dengan cara memilih calon yang baik misalnya. Maka yang akan menempati itu adalah calon-calon yang tidak baik. Sehingga jangan sampai underestimate bahwa politik itu semuanya kotor, politisi itu semuanya jelek dan seterusnya. Ya kapan barang jelas-jelas kita tidak bisa melepaskan diri dari talazum, itu sebuah keniscayaan. Politisi itu nggak bisa kita tinggalkan, nggak bisa sama sekali. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian dengan itu kemudian dianggap bahwa politik itu adalah kotor dan seterusnya. Ya ada yang seperti itu, tapi itu adalah oknum. Tapi kalau seandainya kita lihat misalnya ADART macam-macam, itu semuanya mesti dalam konteks mensejahterakan masyarakat itu. Ini tadi kan gini ya, ini saya pikir yang prinsip dari pertanyaan ini adalah adanya kepentingan pribadi untuk mencari jabatan dan sebagainya, tapi yang dikemukakan itu yang dibungkus dengan dengan seakan-akan itu kepentingan agama gitu loh. Contoh misalnya tadi kan ada istilah 212 itu, kalau tinjauan sementara orang itu bukan kepentingan agama tapi politik gitu, cuma dibungkus dengan istilah agama. Ya kalau seandainya memang seperti itu kan tergantung pada pribadi masing-masing Ustaz ya. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kayak hijrah Ustaz ya. Tapi karena yang dituju adalah wanita yang mau dinikahi, ya pada akhirnya ya tidak memiliki nilai keagamaan gitu ya. Jadi sama dengan misalnya meskipun kita, artinya boleh-boleh saja gitu. Apanya itu Ustaz? Tadi itu ya itu yang saya katakan, ketika misalnya ada istihanah gitu ya, ada pelecehan itu juga termasuk dalam kategori niat itu Ustaz ya. Jadi seperti itu. Kalau seandainya tidak, karena kita tidak bisa misalnya mengklaim, itu kan tadi ngomong partai ini mesti jelek, itu kita tidak bisa. Kalau oknum partainya memungkinkan. Nah, ketika oknum partai maka yang berbicara di situ adalah niat, itu semacam itu. Ya kena sudah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Karena tadi misalnya ngomong partai politik, simbol agama dan seterusnya, kemungkinan itu adalah P3. Kita tidak bisa lah kemudian ngomong bahwa misalnya P3 itu adalah niatnya jelek. Pasti itu niatnya ya? Mesti nggak bisa begitu. Berarti boleh ya? Kalau seandainya menggunakan itu tidak dalam konteks melecehkan, boleh-boleh saja. Boleh saja. Gitu. Boleh. Kalau Mas Nur mau bingung sendirian apa-apa. Pak Marsali gitu juga. Baik, sebelum kita teruskan, kita akan dengarkan pesan-pesannya berikut ini. Mas siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Majid Ahmad Yani Gelada Kembar. Namanya siapa Mas? Majid. Majid. Oh, saya kira masjid. Saya kira masjid namanya. Monggo Mas, nggih Mas Majid. Yang mau saya tanyakan tentang definisi doa. Ini doa yang meminta, doa yang menagih, dan doa yang mengancam. Tolong saya dijabarkan definisinya. Terima kasih. Contoh, doa menagih. Kemarin saya nyebrangkan orang, terus saya akan berdoa, ya Allah, jika nyebrangkan orang berjalan itu dapat pahala, tolong doa saya terima. Hari ini terimalah doa saya. Itu contoh doa yang menagih. Menurut saya tapi, ya, tolong nanti saya di definisinya dijelaskan. Terus yang satunya lagi apa selain menagih? Doa yang mengancam. Gimana? Contohnya, menarik ini. Ya Allah, jika saya besok tidak gol, saya akan menghalalkan segala cara. Untuk suatu tujuan lah. Saya kira nyepak bola. Kalau bolanya ada gol mau disepak dengan segala cara enggak? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, monggo, ada doa mengancam, ada doa yang menagih. Ini gimana? Ya. Jadi doa itu asalnya memang kata-kata yang diberikan untuk orang meminta tapi dari bawah ke atas. Ya, kalau memerintah dari atas ke bawah. Itu definisi awalnya gitu ya. Dan harus diyakini bahwa doa itu dijanjikan itu pasti diterima. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kamu semuanya, astajib lakum, maka saya akan memberikan, mengijabah doa sampean. Pasti begitu. Akan tetapi yang paling tahu tentang kemaslahatan manusia itu adalah Gusti Allah. Ya kan? Jadi jangan sampai kita memiliki pandangan bahwa doa itu tidak diterima, misalnya begitu. Lah, penerimaannya itu tergantung gitu ya. Karena kita itu sebenarnya nggak tahu yang lebih pas, yang lebih maslahat, yang lebih baik bagi kita itu seperti apa, gitu ya. Dan yang paling tahu tentang itu adalah Gusti Allah, misalnya itu seperti itu. Maka bisa jadi doa kita yang diterima itu dialihkan untuk kemudian yang lebih bagus untuk kita, ya. Jadi doa itu sebenarnya meminta asalnya, tapi itu biasanya diucapkan, dipakai sebagai istilah untuk orang yang lebih rendah kepada yang atas. Berdoa, memohon lah ya anunya. Tapi kalau yang atas ke bawah itu ya sama, tapi atas nama perintah dan seterusnya. Nah, doa itu pasti diterima, akan tetapi wujudnya seperti apa, yang paling tahu kemaslahatan itu adalah Gusti Allah. Kecuali kita sudah menyimpulkan bahwa doa kita tidak diterima. Oleh sebab itu jangan sampai kemudian doa kita simpulkan tidak diterima. Bahkan kalau seandainya yakin misalnya ini enggak ada, saya minta ini kok sama sekali sudah diancam, sudah enggak, yakinlah bahwa tetap yang namanya doa itu diterima, tapi mungkin diberikannya besok di akhirat. Itu semacam itu. Jadi jangan sampai kemudian berkesimpulan bahwa doa itu tidak diterima. Doa itu pasti diterima karena ada nas untuk itu. Ud'uni astajib lakum. Doalah kamu semuanya kepada saya, misalnya astajib lakum, maka saya akan mengijabah doa sampean, mengabulkan doa sampean itu. Itu semacam itu. Jadi jangan sampai kemudian disimpulkan bahwa doa itu tidak diterima, pasti diterima itu. Oke, sudah, dengan catatan perutnya bersih dari makanan haram, nggih. Harus, karena kalau ada yang haram masuk oleh Allah ditolak. Nggih, baik.
Silakan mungkin. Ya, mungkin Bapak nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nama saya Rianto dari Kebonsari. Rianto nggih. Rianto. Nggih, Kebonsari nggih, monggo. Iya, dari Perumahan Kebonsari, Indah. Monggo, silakan. Ya, yang pertama kami mohon petunjuk apabila kami saat sholat berjamaah malam hari, terus itu penuh. Nah, sedangkan saat sholat ini batal. Ini harus bagaimana? Sedangkan mau mundur pun di belakang ada penjabat. Apakah saya harus nyelonong ke belakang atau tetap ngikuti sholat? Panjenengan di sor depan kalau gitu. Iya, di depan ya. Saya di depan deretan ini. Saat di Malang kapan hari itu pulang ke Malang dengan belakang ini penjabat semua lah. Sedangkan walaupun bukan penjabat tapi penuh masjid Jamek, alun-alun Malang itu penuh. Ya, sedangkan saya harus bagaimana saat batal caranya. Mau ke belakang itu bagaimana? Kalau sholatnya ini diteruskan gimana? Sedangkan kalau nggak sholat kan mengganggu. Nah, ini mohon petunjuk yang pertama. Yang kedua, saat sholat sendiri di rumah, ini saya sendirilah. Terus berapa rakaat ini lupa saya. Itu. Ini harus diulangi atau terus bagaimana? Hanya itu. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ini belonnya ini suka sop depan nggih. Di depan tahu-tahu mungkin kebelet nggih. Kebelet pipis nggih. Kebelet apa sudah buang air sudah kan? Sudah batal kan? Sudah keluar batal, keluar sudah angin, Pak, sudah. Batal. Iya, batal bukan kebelet bukan ya? Bukan batal. Nah, kalau batal ini belonnya ini mau melangkai orang kan ada enak sendiri. Tentunya paling gampang itu ketika sujud cepetan langkai sudah itu ya. Cuman kan ada pejabat di belakang. Kalau di sini gampang, makanya kita tarik, kita kasih pintu tuh ya. Jadi cepat bisa keluar ke sana, bisa keluar ke sini gitu. Ya. Entah kalau di Malang nggak ada ya gininya. Nggak ada. Tutup. Ya, moga-moga caranya gimana? Caranya keluar nggih. Ya, yang penting sholat itu punya syarat. Syarat sahnya itu adalah dia harus punya wudu, kan begitu kan? Kalau seandainya tidak wudu, ya tidak boleh sholat itu. Bahkan kalau seandainya diteruskan itu haram. Kalau batal wudu, ya batal itu haram diteruskan. Ya kalau seandainya tidak memungkinkan untuk kemudian keluar dan misalnya kita sungkan untuk kemudian tidak seirama dengan mereka, yang penting kita membatalkan bahwa sholat ini batal. Kenapa sampean kok ikut gerakan misalnya sampean? Lebih pada karena agar kita tidak dicurigai apa dan seterusnya. Pokoknya prinsipnya adalah kita harus membatalkan sholat kita. Apakah kita pada saat itu langsung duduk? Ya silahkan. Kalau seandainya misalnya keluar itu dianggap mengganggu orang sholat kan juga nggak bagus gitu ya. Itu semacam itu. Kecuali misalnya ada jalan untuk kemudian seperti di sini ya harus cepat gitu ya. Kalau seandainya tidak dan boleh, kalau seandainya tidak karena ada alasan itu misalnya langsung keluar itu memungkinkan, boleh itu. Karena ini kemaslahatan. Kalau lari malah takut. Jadi kalau seandainya kemudian tidak ada, yang paling penting adalah kita harus membatalkan sholat kita itu ya. Kalaupun misalnya kita ikut gerakan itu dalam konteks misalnya agar tidak dirasani uang dan seterusnya. Pahalanya gimana pahalanya? Ya pahalanya ya berkurang ya. Apa namanya? Berkurang pahalanya. Ya otomatis begitulah kalau seandainya kita ngomong dalam konteks ini. Pahala. Yang paling penting adalah niatnya bagaimana kita tidak mengganggu orang, itu yang paling penting, dan kita menyadari bahwa yang namanya sholat punya syarat, itu harus punya wudu itu. Itu. Tapi ada usah pakai niat saya batalkan sholat, tidak usah. Kenapa? Batal dengan sendirinya. Ya, nanti kan pada akhirnya akan mengganti itu kan. Gitu. Itu sholat lagi Pak kalau gitu ya. Yang kedua, ini sholat tapi lupa rakaatnya. Mungkin pas sholat ngelamun gitu ya. Iya. Ini apa diulang kembali ataukah bagaimana? Iya. Harus diingat yang yakin berapa. Kalau seandainya alternatifnya 3 dan 4, itu berarti 3 yang lebih sedikit.
gitu ya. Kalau seandainya alternatifnya ini sholat saya ini rokaatnya sudah 1 apa 2, berarti 1, begitu. Ini 2 apa 3, jangan yang dipilih 3, berarti yang dipilih yang yakin itu adalah yang lebih pasti, yang lebih sedikit. Oh berarti 2 ini, begitu ya. Jadi dengan itulah kemudian ketika misalnya sholat isya misalnya kita ragu 2 apa 3, berarti kesimpulannya adalah 2, nanti nambahnya 2 lagi, misalnya begitu caranya. Kalau yang lupa itu baca Fatihah. Ya, kalau lupanya itu baca Fatihah ya berarti tidak dianggap rokaat, gitu ya kan? Karena itu adalah rukun, gitu ya? Ya. Begitu. Tapi ada ngulang Pak, cukup nambahi. Terus sujud sahwinya gimana caranya dan bacanya kayak apa? Ya, sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan sebelum salam. Ya. 2 kali nggih. Sujud itu dilakukan 2 kali. 2 kali nggih. Kemudian bacaannya ya subhana man la yanamu wa la yashu, begitu ya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lalai. Itu semacam itu. Ya, meskipun tidak membaca itu ya tidak apa-apa, yang penting sebelum salam itu dia sujud, kemudian duduk lagi, sujud lagi, kemudian salam. Itu semacam itu. Ya, tadi ketika panjenengan lupa nggih antara 3 dengan 2 diambil yang 2, atau antara apa dengan 3 diambil yang 3, maka nanti ditutup dengan sujud sahwi lagi. Nggih, sakit nggih? Nggih, alhamdulillah. Yang mau telepon silakan. Ya, yang mau telepon silakan. Ya, monggo. Ini jelas penelpon ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Pak Hasim? Silo. Ya, tereng-ereng Pak Hasim. Sholat apa? Sholat wudunya salah. Terus? Oh. Yang tahu kalau salah siapa itu? Oh, kalau gitu kewajiban panjenengan tuh memperbaiki itu, jangan dibiarkan, kasihan. Iya, artinya apa? Bapak punya kewajiban untuk memperbaiki dia berwudu yang benar. Jangan dibiarkan, kalau dibiarkan Bapak bisa memperbaiki, Bapak kena dosa juga. Kecuali kalau tidak mungkin memperbaikinya karena mungkin jaraknya jauh. Waalaikumsalam. Monggo, saya kira sudah terakhir monggo. Ya. Ini sholat diawali dengan cara berwudu yang secara salah. umum kaidah dalam ibadah itu adalah sebagaimana yang dilakukan atau yang ditegaskan oleh Imam Ibnu Ruslan itu, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Itu secara umum begitu. Ketika wudunya salah berarti ya tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian bisa melanjutkan ke tingkat sholat dan seterusnya, Ustaz. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk kemudian bagaimana mencerahkan masyarakat ini supaya pada akhirnya wudunya benar, sholatnya benar dan seterusnya. Tidak hanya sekedar ceramah-ceramah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah misalnya, Ustaz. Betul. Hal-hal yang seperti itu menurut saya juga harus menjadi perhatian. Betul. Mungkin begitu, Ustaz. Ilmul hal, Baik, saya kira bisa di closing, Ustaz. Ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Mari kita renungkan itu ya, agar misalnya negara ini bagaimanapun juga harus terus bergerak, anak cucu kita punya harapan dan seterusnya. Itu tidak memungkinkan kalau seandainya persatuan dan kesatuan kita itu tidak ada. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Baik, mudah-mudahan kita semuanya dari diri pribadi masing-masing mampu melaksanakan perintah Allah untuk kembali kepada ajaran Allah, sehingga dari masing-masing keluarga nanti berkembang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat, dan syukur-syukur negara bisa diwarnai dengan biasa memiliki jiwa kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Saya kira begitu.
Insyaallah kita sore bakal ketemu lagi dengan Ustaz nggih. Nggih, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi dialog Ramadan bersama Ustadz Abdul Haris MAG yang bertempat di Masjid Jami Al Baitul Amin Jember. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Primer Fantari beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.